Selamat pagi anak-anak, Shalom. Nah, apa kabar semuanya? Pasti anak-anak semua baik ya. Nah, untuk itu anak-anak tetap semangat dan siap untuk kita belajar. Sebelum pelajaran mulai, anak-anak jangan lupa berdoa ya. Oke, kita mulai dengan pelajaran di hari ini. Tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Materi pokok organ peredaran darah dan fungsinya. Organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung, nah anak-anak lihat gambarnya, jantung berfungsi untuk memompa darah. Kemudian jantung terbagi dalam 4 ruang, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Anak-anak lihat di sini serambi kanan berfungsi untuk menerima darah atau kayak CO2 dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah atau kayak O2 dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah atau kayak CO2 dari paru-paru. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah atau kayak O2 dari seluruh tubuh. Pembuluh darah berfungsi untuk menyalurkan darah. Berdasarkan arah aliran darahnya, pembuluh darah dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena. Perbedaan pembuluh arteri atau nadi dan pembuluh vena atau balik ada 7 ya anak-anak perbedaannya. Jadi pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena, pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Nah, anak-anak darah yang dibawa pembuluh arteri darah bersih atau kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena darah kotor atau kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Tempat di bagian pembuluh arteri itu di bagian dalam tubuh, sedangkan pembuluh venanya di dekat permukaan tubuh. Dinding pembuluh yang terdapat di pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis, sedangkan di pembuluh vena itu tipis dan kurang elastis. Katup itu di pembuluh arterinya hanya satu tempat di dekat jantung, sedangkan pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Sedangkan denyut di pembuluh arteri itu terasa. Pembuluh vena itu tidak terasa. Jika terluka pembuluh arteri itu darah memancar, sedangkan pembuluh vena itu darahnya tidak memancar. Pembuluh arteri dan pembuluh vena mempunyai bentuk bercabang-cabang. Ujung cabang dari pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Kapiler berdinding sangat tipis dan berpori. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida. Nah, gambarnya seperti itu ya anak-anak. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu peredaran darah besar. Bilik kiri, darah mengandung oksigen O2 atau kapiler seluruh menuju ke kapiler seluruh tubuh. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan karbon dioksida. Vena atas dan bawah, darah mengandung karbon dioksida dan menuju ke serambi kanan, darah mengandung karbon dioksida. Peredaran darah kecil. Bilik kanan menuju arteri pulmonalis, darah mengandung karbon dioksida jadi turun ke paru-paru. Di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dengan oksigen. Paru-paru menuju vena pulmonalis, darah mengandung oksigen atau O2 turun ke serambi kiri, darah mengandung oksigen atau O2. Darah merupakan cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah yang terdiri atas plasma dan sel darah. Plasma darah sebagian besar tersusun dari air. Plasma darah mengangkut zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak berguna bagi tubuh. Contohnya seperti atas sel-sel darah terbagi atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah mengandung pigmen darah yang disebut hemoglobin. Zat dalam trombosit yang berperan dalam pembekuan darah disebut fibrinogen. Fungsi darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh.
Plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Keping darah berfungsi menutup luka. Organ peredaran darah pada hewan dan fungsinya. Hewan memiliki organ peredaran darah yang sama dengan manusia, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah pada hewan berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan nutrisi ke dalam tubuh dan mengangkut sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka adalah sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka adalah moluska atau hewan lunak dan serangga. Moluska, organ peredaran darah moluska terdiri dari jantung dan pembuluh darah yang masih sederhana. Jantung moluska terbagi menjadi dua, yaitu bilik dan serambi. Nah, contohnya di sini jantung menuju pembuluh darah, menuju sinus ke jaringan tubuh, menuju ke sinus ke jantung. Serangga, organ peredaran darah serangga terdiri dari jantung dan pembuluh arteri. Jantung pada serangga memiliki bentuk tabung dan memanjang. Contohnya seperti ya, jadi dari jantung menuju pembuluh arteri, menuju ke rongga tubuh, ke jaringan tubuh menuju ke jantung. Sistem peredaran darah tertutup adalah sistem peredaran darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh kapiler darah. Hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup adalah hewan vertebrata seperti Pisces, reptilia, aves, dan mamalia. Pisces disebut juga ikan organ peredaran darah ikan, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung ikan terdiri dari satu bilik dan satu serambi. Pembuluh darah ikan terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Bilik menuju ke pembuluh arteri, pembuluh menuju ke insan menuju seluruh tubuh menuju pembuluh vena menuju ke serambi. Amfibi, organ peredaran darah amfibi yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung amfibi terdiri dari bilik, serambi kiri dan serambi kanan. Pembuluh darah amfibi terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Sistem peredaran darah amfibi dari bilik menuju arteri pulmonalis ke paru-paru, ke vena pulmonalis, ke serambi kiri. Sedangkan bilik menuju ke aorta ke seluruh tubuh, menuju ke pembuluh vena ke serambi kanan. Reptilia, aves, dan mamalia. Organ peredaran darah reptil, aves, dan mamalia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung reptil, aves, dan mamalia terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Pembuluh darah reptil, aves, dan mamalia terdiri dari pembuluh arteri dan pembuluh vena. Nah, ini anak-anak sistem peredaran darah reptil, aves, dan mamalia. Sama ya. Jadi dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis menuju paru-paru. Dari paru-paru menuju vena pulmonalis ke serambi kiri bilik kiri menuju aorta ke menuju seluruh tubuh menuju ke pembuluh vena turun ke serambi kanan. Fungsi organ peredaran darah pada hewan. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh vena berfungsi mengantarkan darah menuju jantung. Pembuluh arteri berfungsi menghantarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, ayo berkreasi. Nah, nanti anak-anak gambar organ peredaran darah manusia dan tulis keterangan dari gambar yang anak-anak buat tadi. Kemudian serta tuliskan juga cara kerjanya. Oke, anak-anak, pelajaran kita sampai di hari ini. Selamat siang, shalom.